Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, baiklah kita berdoa dulu. Ira, silakan Ira, dipimpin untuk berdoa Ira. Iya Bu, teman-teman, untuk memulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai, selesai. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu, tapi jangan lupa nanti kalian juga mengisi absen di Google Form yang sudah Ibu kirim. Irawanti Hadir Bu. Di sana Hadir Ibu. Nurul hadir Bu. Nah, pada minggu kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang serat tekstil. Oke ya, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari serat tekstil. Jadi pada hari ini kita akan mempelajari tentang pemeliharaan bahan tekstil ataupun busana. Jadi kompetensi dasar yang ada pada mata pelajaran ini adalah menerapkan pemeliharaan bahan tekstil dan busana, kemudian 4.9-nya melakukan pemeliharaan bahan tekstil. Tujuan pembelajaran di sini adalah nanti kalian setelah Ibu menayangkan PowerPoint atau video, kalian akan dapat menjelaskan pengertian pemeliharaan bahan tekstil dengan benar. Kemudian kalian juga akan dapat menyebutkan tujuan, untuk apa tujuan perawatan bahan tekstil ini. Kemudian kalian juga akan dapat membandingkan bagaimana orang yang memelihara bahan tekstil atau busana dengan sesuai dengan teknik, dengan yang tidak sesuai dengan teknik, hasilnya seperti apa. Dengan itu maka kalian akan dapat melakukan perawatan bahan tekstil dengan benar. Nah, gambar apa ini anak-anak? Nah, ini gambar apa? Gambar orang sedang mencuci Bu. Mencuci. Lagi nyuci Bu. Oh, nyuci. Kira-kira kalau yang dicuci seperti itu, baju apa itu yang dicuci seperti itu? Baju sehari-hari Bu. Oh, baju sehari-hari. Iya, betul. Celana Bu. Celana bisa ya, Bu. Nah, sama tidak dengan gambar yang tadi? Sama tidak? Tidak. Beda, kenapa tidak sama? Beda ya. Bedanya di mana? Ini mencucinya pakai alat Bu. Pakai mesin Bu, mencucinya. Pakai alat Bu, pakai mesin. Iya. Pakai tangan Bu. Iya. Nah, oke. Berarti alat apa saja yang digunakan untuk mencuci? Ember. Ember Bu. Sikat Bu. Ya. Sikat. Ya. Ya, oke. Ya, pinter. Apa dari perawatan bahan tekstil itu apa maksudnya? Perawatan bahan tekstil adalah proses merawat bahan tekstil agar dipelihara bersih, mulai dari produksi bahan tekstilnya, kebersihannya dan warna atau bentuknya. Iya, pengertiannya ya. Itu pengertian dari perawatan bahan tekstil adalah proses merawat bahan tekstil agar tetap terpelihara seperti baru, mulai dari konstruksi bahan tekstilnya, kebersihannya, keawetan warna atau motif, kenampakan, kerapihan, dan kenyamanan agar tetap terjaga kondisinya meskipun telah sering digunakan. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat pada kegiatan sehari-hari, mungkin baju masih baru berapa bulan tapi sudah melaju, sudah bahannya bentuknya sudah berubah. Kenapa bisa seperti itu? Hal itu dikarenakan karena ketika kita merawat bahan tekstil itu ternyata tidak sesuai dengan serat. Ketika mencuci bisa kesalahan ketika mencuci, bisa kesalahan ketika menjemur, bisa kesalahan ketika membilas, kemudian menyetrika, dan kesalahan ketika penyimpanan. Jadi, kalau kita melakukan proses perawatan bahan tekstil dengan benar, maka baju yang kita miliki walaupun sering kali dipakai, maka akan masih terlihat bagus, bentuknya masih tetap, kemudian kerapihan, bersih di sini maksudnya begini. Kadang kalian
pulpen dimasukkan ke dalam saku, maka akan ada noda tinta, maka itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Itu harus dibersihkan. Kemudian kerapihan. Jadi kerapihan di sini baju yang digunakan harus tetap ada kancingnya, pas sesuai. Nah, itu termasuk pada kerapihan. Kemudian tujuan dari perawatan bahan tekstil untuk apa sih? Nah, tadi Ibu sudah jelaskan bahwa tujuan dari perawatan bahan tekstil adalah untuk mempertahankan konstruksi busana atau mempertahankan kualitas warna. Ini adalah contoh pakaian yang perawatannya ini agak susah ini. Gambar yang satu ini. Ini model apa ini? Baju dengan model apa ini? Gambar yang cewek ini. Plisket, Ibu. Ah, plisket, pinter. Kalau gambar yang kedua ini kira-kira gambar apa ini? Yang cowok ini? Jaket, Ya, Ibu. jaket. Jaket dari bahan ya. apa kira-kira itu? Bludru, Bahannya Bu. dari apa itu? Bahan bludru ya, Bu. Apa lagi coba? Wes. Nah, apa ini? Bahan Dari kulit, Bu. bahan kulit. Ya, ini kulit ini. Tuh. Ya. Nah, ini perawatannya kenapa ini? Nah, ini perawatan baju yang seperti ini adalah memerlukan perlakuan khusus. Nah, sebelum kita merawat, kita juga harus mengetahui alat-alat dulu. Alat apa saja sih yang digunakan? Nah, ini yang pertama adalah, nah ini apa namanya? Sikat. Sikat. Fungsinya untuk apa? Untuk menyikat baju. Untuk menyikat baju. Hilangkan Biasanya, kotoran. iya, Mendadak. nah betul. Ini biasanya digunakan untuk kain yang seperti apa ini? Baju yang seperti apa yang bisa disikat menggunakan? Dan Denim, Bu. Bahan yang denim. Ya, ini Bahan-bahan yang tebal, Ibu. yang kedua. Ini adalah apa ini? Jepit jepitan jemuran. baju, Bu. Jepitan jamuran, ya, jepitan baju ya. Nah, jadi ini kita gunakan juga. Kemudian, nah, ini adalah apa ini? Papan setrika. Papan setrika. Nah, ternyata kita memerlukan perawatan khusus ketika kita membeli agar pakaian yang dibeli warnanya tidak belagus dan tetap awet. Jadi tekniknya ini ada teknik mencuci, kemudian ada teknik membilas, ada teknik menjemur, ada teknik menyetrika, dan ada juga teknik menyimpan. Pencucian menggunakan air dan ada pencucian tanpa air. Jadi yang namanya pencucian tanpa air atau dry cleaning adalah pencucian busana yang tanpa perendaman dalam air secara berlebihan. Pakaian apa saja yang bisa dicuci dengan menggunakan dry cleaning? Saya, Bu. Saya aja, Bu. Oh iya. Iya, Isana coba apa? Bahan-bahan yang serat wol, Bu. Terus? Serat asli. Bahan Iya. yang halus. Halus, iya. Mengapa tidak boleh menggunakan air? Mengapa kita harus menggunakan dry cleaning seperti yang tadi disebutkan sama Isana? Kenapa? Apa sebabnya? Takut seratnya berubah, Ibu. Iya, betul. Ini adalah contoh pencucian yang menggunakan dry cleaning. Jadi tidak dimasukkan ke dalam air, tapi hanya digosok pada bagian yang kotornya saja. Ini menggunakan solvent ya. Kalau untuk pencucian basah, itu kita gunakan air kemudian direndam, tapi jangan lupa ketika perendaman itu maksimal perendaman adalah hanya 1 jam. Kemudian penjemuran. Nah, ini yang sering kali salah ketika kalian melakukan penjemuran. Jadi penjemuran yang harus dilakukan adalah kalian harus lihat
ketika kalian membeli baju baru atau ketika kalian membeli kain itu juga sebenarnya ada simbol-simbolnya. Kemudian seperti baju-baju yang tipis itu cukup dikibaskan saja. Kemudian jangan menjemur di bawah matahari langsung, terutama yang batik. Nah, batik itu diangin-anginkan seperti tadi Ibu sudah jelaskan di depan. Kemudian sutra sama kaos bersablon. Nah, kaos sablon kalau dipanas matahari langsung itu nanti akan lengket, ya. Kemudian dibalik. Nah, ini penyetrikaan tadi juga sudah Ibu singgung. Ini, jadi ini yang, nah, ini yang penyetrikaan menggunakan kerah ya. Nah, kemudian ini juga sama. Jadi ketika kalian menyetrika itu yang harus kalian perhatikan adalah disetrika dari bagian yang kecilnya dulu. Nah, ini contoh dari bagian yang kecil ke yang besar, nih keli, manset, tas, lengan, bahu, bagian depan, dan terakhir adalah bagian belakang. Kemudian penyimpanan. Nah, ketika melakukan penyimpanan, kalian juga harus perhatikan disesuaikan dengan tingkat besar kecilnya pakaian. Nah, ini ketika kalian merawat pakaian juga jangan lupa perhatikan label yang ada. Ketika pencucian juga sama. Nah, ini adalah Ibu hanya menyampaikan sedikit saja contoh label. Ini untuk pencucian ya. Nah, ini labelnya, nanti kalian bisa lihat lagi di sumber yang lain. Bisa dari internet, dari YouTube, dan lainnya. Buku modul jangan lupa dibuka, buku paket juga jangan lupa dibuka. Nah, itu yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Kemudian, jangan lupa nanti link yang ada di itu Ibu sudah bagikan di WA Group. Nah, sekarang adalah kalian mengerjakan LKPD. LKPD-nya nanti Ibu share, sudah Ibu kirim di WA Group, linknya sudah Ibu bagikan. Sekarang Ibu hanya akan membagi kelompok, satu kelompok terdiri dari 4 orang. Nanti kertas LKPD-nya dan gambarnya akan Ibu share, akan Ibu bagikan kepada kalian. Kemudian kalian berdiskusi kelompok. Tadi kalian sudah berdiskusi, sudah menyimpulkan. Nah, sekarang hasil dari kesimpulan tadi, hasil dari diskusi tadi, coba satu orang, bagaimana hasilnya tadi? Nah, Saya Ibu. Oh ya, silakan. Bagaimana hasilnya? Untuk gambar nomor 1, itu ada busana yang berasal dari batik tulis. Terus selanjutnya cara perawatannya itu dicuci menggunakan lerak, dicuci menggunakan tangan, dan jangan dijemur di bawah matahari secara langsung. Selanjutnya, menyetrika ditutup dengan kain agar motif tidak rusak. Itu Bu jawabannya. Oh ya, nah bagus. Itu seperti itu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh dari teman kalian. Dan mari kita membuat kesimpulan. Jadi materi dari pelajaran hari ini adalah setelah kalian mengetahui cara atau teknik untuk pembuatan teknik perawatan bahan tekstil, maka kalian akan dapat merawat bahan tekstil sesuai dengan serat kain. Sehingga baju atau bahan tekstil yang kalian miliki tidak akan cepat rusak ataupun tidak akan cepat warnanya tidak akan berubah. Nah, itu manfaat dari pelajaran kalian hari ini. Kuisnya, nanti ada kuis, silakan kalian buka di WA Group, Ibu kirimkan di Google Form, sudah dibuat, kerjakan, kemudian kalian kerjakan juga nanti jam 9 juga sama ya. Demikian materi pada hari ini, semoga bermanfaat dan dapat melakukannya, ada manfaatnya ilmu yang kalian dapatkan hari ini. Terima kasih. Sebelum Ibu tutup, mari kita berdoa bersama-sama. Iya, baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa. Semoga kalian sehat semuanya.